HUT kota, saya tinggal. saya tinggal. Jadi besok mau paripurna saya tinggal. Jadi nggak ada yang mimpin rapat paripurna. Karena jengkel pada saat itu, jengkel dengan wali kota. Itu aja. Ya. Ini dibuka Setelah jadi anggota atau jadi ketua ya? Ketua dong. Jadi ketua ya. Jadi saya pernah saat periode pertama saya jadi ketua DPRD. Ini momen memang lucu tapi ya saya terngiang di kepala terus ya. Pada saat HUT kota tahun 2017 atau berapa itu ya, pernah sekali tahun HUT kota pada saat mau rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka HUT kota, saya tinggal. Jadi besok mau paripurna saya tinggal, jadi nggak ada yang mimpin rapat paripurna. Karena jengkel pada saat itu, jengkel dengan wali kota. Itu aja. Ini dibuka sekarang berarti Pak. Pernah jengkel dengan wali kota? Pernah jengkel dulu. Ya tidak apa-apa, kan saya sudah minta maaf juga. Pada saat itu juga saya sudah minta maaf ya, karena anggota DPR pun sempat saya saya instruksikan waktu itu. Ya, saya instruksikan tidak usah masuk. Jadi hanya separuh yang masuk situ. Iya. Tetap jalan itu. Iya, makanya saya masuk. Paripurna tetap jalan waktu itu. Ya, tetap jalan. Tetap saya sudah jalan, tapi bukan saya yang mimpin. Tapi anggota yang di ruangan hadir cuma separuh itu tidak ada. Beberapa pasti tidak ada itu. Ya, tidak ada. Jadi kalau nggak salah 15 orang nggak ada orang. Saya lupa, tapi ya saya minta maaf sama Pak Rijal. Setelah paripurna baru minta maaf itu. Ya setelah beberapa hari lah. Apa tanggapan beliau Pak? Ya, senyum-senyum aja dia. Senyum-senyum aja. Ya mau diapain gitu ya. Ya sudah. Saya bilang mohon maaf, saya bilang agak kesel lagi kesel gitu. Ya, itu yang mungkin nggak terlupakan ya hal itu. Jadi pada saat paripurna istimewa saya tinggal pergi. Dan baru kali ini, saat itu ini. Ya. Oke. Sulitannya pada saat yang periode pertama saya jadi ketua DPR, karena sama-sama baru waktu itu. Ya. Kesulitan saya itu baru masuk, sama-sama masuk anggota baru, setelah dilantik, kemudian pembentukan AKD dan lain-lain sebagainya selesai. Nah, dari 45 kepala ini kan karakternya, misinya, latar belakangnya kan beda-beda. Itu memang ya 1, 2, ya 3 bulan itu, 3 bulan pertama itu masih sulit untuk mengkomunikasikan. Tapi kuncinya adalah sampai dengan ketua DPR yang kedua, kuncinya adalah di komunikasi ternyata. Jadi maka dari periode pertama saya bangun komunikasi. Rajin saya mengkomunikasikan dengan semua anggota, kami komunikasi, ajak ngobrol, ajak diskusi. Kalau perlu suruh datang ke rumah, saya datang ke ruangannya. Jadi dengan komunikasi itu maka akan terbangun, terjalin keakraban ya. Dengan keakraban itu maka menjalankan programnya pun ada kemudahan-kemudahan. Jadi yang akhirnya berujung kepada komunikasi lintas partai ya, berarti. Jadi karena anggota dan fraksi mewakili partai-partainya, pada saat saya berkomunikasi dengan anggotanya baik, maka sampai kepada partai pun alhamdulillah ada dapat komunikasi yang baik pula. Jadi kuncinya di komunikasi. Sulit tetapi kalau kita sabar ya. Yang kedua memang sabar. Jadi komunikasi dan sabar, memang harus sabar. Itu. Jadi kadang-kadang 45 kepalanya lain, isinya itu. Aneh-aneh, banyak yang aneh-aneh, ada yang pokoknya macam-macam. Tapi dengan komunikasi dan sabar, alhamdulillah ya masih bisa diajak kerjasama. Gitu. Mungkin ada yang bandel gitu kan? Ada juga. Yang bandel, yang mucil, ya, yang pintar ada, yang kepintaran ada juga, ya kan? Sok kepintaran. Sok pintar banyak, pokoknya macam-macam. Ada semua di situ lengkap. Karena latar belakangnya berbeda, saya maklumin. Gitu.
Ya kalau nggak sabar-sabar memang ya terjadi konflik di dalam gitu. Ya. Ya. Kadang-kadang di internal partai sendiri kan ada pro kontra juga ya. Betul. Ya, Internal konflik. ya, kalau dilawan dengan kencang juga kan, dilawan dengan sabar saja masih kadang-kadang masih porak-poranda gitu loh. Apalagi selalu dilawan dengan kencang-kencang terus. Kadang apa perlu ketegasan gitu Pak? Ya, Kadang betul. harus Jadi kita harus lihat momen kapan kita harus bercanda sebagai teman, sahabat, ya saudara, kapan kita harus serius dan kapan kita harus, kalau memang harus marah ya marah, kalau memang sudah tidak bisa ditahan ya. Tapi pernah terjadi tuh sampai marah di rapat begitu. ya, sering itu kelewatannya. Kan kita komunikasi sudah, sabar sudah, ya kan. Kalau masih juga bandel ya sekali-sekali gitu. Nah, tapi Shock terapi Pak ya. tapi pada umumnya ya selesai di situ. Setelah keluar ruangan rapat sudah biasa. Dan itulah seninya organisasi sebenarnya. Jadi kalau ya di dalam organisasi itu pakai hati, ya cepat tua, bahkan cepat mati itu. Jadi pakai apa? Nggak bisa pakai hati ya. Jadi momennya aja, momentum aja. Pada saat momentum itu diperlukan gebrakan, marah dan sebagainya, ya harus selesai di situ. Setelah itu ya harus hilang. Kalau jangan dipikir sampai di rumah gitu. Kalau dipikir sampai di rumah bukan orang politik. Nah, itu yang bikin kurus. Jangan baperan lah itu. Jangan baper, nggak bisa. Nggak boleh kuping tipis juga. Saya diomongin di belakang, sepanjang saya nggak dengar, nggak masalah, biarkan aja. Kecuali saya dengar langsung, nah saya mau marah, mau apa ya terserah gitu. Jangan baper lah, jangan kuping tipis. Karena ada saja kan teman yang mungkin di depan baik, ya kan? Belum tentu di belakang kan itu. Tapi masa bodoh, kalau di belakang masa bodoh aja. Gak usah dipikir gitu. Tapi yang penting depan saya baik gitu. Kamu mau di belakang mau jadi, gak usah dipikir. Itu yang bikin gemuk saya. Pastinya sering. Karena saya sebagai leader terkadang pertimbangan ya, kemudian pada saat menentukan memutuskan persoalan kan tidak gampang, karena yang diputuskan persoalan bukan person ya, tapi publik kan. So, menentukan AKD, ya kan, membentuk pansus, milih ketua pansus, kemudian substansi pansusnya misalkan keras, saya harus pilih siapa, itu pertimbangan banyak sekali. Harus satu main-main, saya bercandaan sama teman, bercandaan. Jadi pada saat paripurna, pada saat rapat-rapat serius, ya alhamdulillah memahami semua teman-teman. Artinya ada tempat, ada momen yang harus dibeda-bedakan. Kan anggota DPR kan sebenarnya rata-rata pintar-pintar semua gitu. Cuma tidak mau menggunakan kepintarannya kadang-kadang. Ada juga yang kepintaran gitu. Pokoknya brainnya itu memang lain-lain. Karena berangkatnya juga dari modal yang berbeda-beda gitu. Saya alhamdulillah. Jadi saya ada pepatah katanya, suksesnya laki-laki, ya, kebersihan laki-laki. Karena ada wanita yang hebat di belakangnya kan. Iya betul. Itu sudah saya rasakan. Ini kalian yang muda-muda ini percaya itu, yakini itu. Saya dulu gagal menjadi caleg itu, ya kan? Karena dia ada support ya. Nah, setelah istri memahami, ini loh politik begini, kerja saya begini dan akhirnya istri ikut turun ke lapangan, tahu persis, mensupport habis. Nah, kerjaan suami juga menjadi ringan, karena minimal ada dukungan istri yang menguatkan. Gitu. Alhamdulillah semua keluarga ya, apalagi sering ditinggal-tinggal, ya kan? Iya betul. Pulang pasti senyum, ya, walaupun tidak tahu hatinya kan. Tapi kan menjalankan tugas, ya kan. Nah, kalau tidak mendukung, pulang cemberut, suami juga, wah ini capek-capek kerja, ya kan. Tugas negara baru cemberut kan, enak juga. Alhamdulillah pasti kalau sedih ya manusiawi lah ya.
karena harus memikirkan bagaimana nih kembalikannya lagi kan. Terus dari mana lagi? Inallah hama sobirin. Jadi kegagalan juga kan bukan suatu kemunduran lah, hanya cita-cita yang tertunda, kesuksesan yang tertunda kan itu. Jadi ya sabar, ya selalu, ya. selalu. Bahkan kadang mewakili saya. Jadi kalau ada acara yang kaitannya dengan ibu-ibu, urusan dengan ibu-ibu ya, masa saya minta tolong istri saya untuk dia yang turun. Akhirnya malah dia juga di kalangan ibu-ibu lebih terkenal dia daripada saya. Ya. Jadi kalau acara saya panggil Bu Juli aja. Ya, Ibu juga punya latar belakang organisasi. jadi ya setelah sama saya ajarkan pelan-pelan. Nah, sekarang sudah pintar. Mungkin kalau saya dicolok jadi juga dia. Dia belum saya izinkan. Ya karena mungkin bergaulnya di situ, ya momennya mungkin ada, ya mungkin mau gitu. Karena banyak konsulennya saya malah mendorong istri saya untuk maju. Cuma saya belum boleh aja, jangan dulu urusin suami aja. Dan justru kalau nggak saya malah suruh nemenin saya lagi. Masa gantian ditinggal lagi saya? Gantian. Ditinggal apa keluar daerah lagi, menyendiri lagi malah saya. Jadi kita Siapapun wali kotanya dalam kondisi sekarang ini ya sulit ya. Sulit karena saya tahu persis bagaimana menopang khususnya menopang kebutuhan kota ya dengan porsi anggaran yang sangat minim sekali adanya COVID-19 ini. Jadi lebih banyak terganggu apa namanya APBD ini oleh kegiatan-kegiatan yang penyelamatan COVID-19 ini kan. Tapi saya berharap pada Pak Rahmat Marsudi dan siapapun nanti pasangannya konsen gitu, konsen dengan alokasi anggaran yang minim ini, tapi bisa fokus satu persatu mengurai permasalahan Kota Balikpapan ini. Walaupun tidak secara masalah tuntas, saya kira tidak bisa, tetapi minimal progres. Misalnya, oke, karena sekarang WFA, ya kan, berarti kita belum fokus untuk membangun sekolah misalnya. ya kayak Kan masih cukup dengan Zoom lah misalnya kan. Bisa fokus ke kesehatan yang sekarang sedang dibutuhkan dan banjir. Dua sektor itu aja digenjot dulu, berarti ada progres. Ya. Kalau diacak kemudian semua juga tidak terselesaikan cukup percuma. Mungkin misalnya Pak kesehatan kalau perlu rumah sakit, bikin rumah sakit, kan itu. Sekarang kita di masa COVID ini penampungan untuk pasien yang pasien yang kena corona pun nggak punya tempat. Yang mudah-mudahan bisa dibangun sehingga kita punya rumah sakit besar sendiri kan. Karena Gunung Malang ini terlalu minim sekali. Mungkin di Balikpapan Timur atau di Manggar atau di belum ada. Ya di Manggar khususnya jauh sekali belum ada. Yang kedua penanganan banjir. Dua hal itu aja konsen. Insya Allah masyarakat juga bisa agak ada penyegaran lah. Ya di masa ini, di masa COVID ini. Memang Ya kalau Presiden kan menyampaikan minimal 75% penduduk Indonesia menyelesaikan vaksin, yakin bahwa perekonomian akan pulih kembali kan seperti semula. Ya mudah-mudahan kan, karena kondisi sekarang ini tidak menentu sekali. kemarin Pak Kamu tahu Susan ya? Susan. Boneka Susan. Oh, Ya, gimana? ya Susan aja kan punya cita-cita ya. Boneka Susan itu ya punya cita-cita. Jadi apalagi saya sudah bergolak, bergelut, berpolitik ya. Insya Allah saya juga punya cita-cita gitu ya. Balikpapan 1?
Kalau balik kawan saya itu belum lah kayaknya ya. Belum, saya itu belum, karena kebetulan ketua saya kan Ya. sekarang wali kota, Hmm. ya kan. Kemudian masih ada 1 periode lagi untuk menjadi wali kota kalau beliau tidak naik ke provinsi atau gubernur ya. Nah, paling tidak cita-cita saya mendampingi beliau dulu periode di 2024. Ya, paling tidak cita-cita saya ingin mendampingi beliau 1 periode. Semisal nih ada tawaran dari partai lain. Kalau saya mau pindah partai lain sudah pindah mungkin. Sudah harinya Golkar ya, gara-gara beras tadi. Iya itu. Oh, jangan orang tua ya. Oh, jangan orang tua kan itu amanah kan. Amanah. Di saat pergolakan Golkar luar biasa ya, bahkan saya terbanting-banting, saya masih tetap eksis Golkar gitu. Masih jadi apakah? Apalagi Golkar sudah normal. Darah sampean kuning begitu. Kuning. Ya, jadi karena beras Golkar dulu kan. Yang, orang tua saya beras Golkar katanya ya. Jadi sampai sekarang kuning ya. Kalaupun tidak bisa mendampingi beliau ya mungkin ke DPRD provinsi atau ke DPR RI. Nah, Kebetulan sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi PPKM berskala mikro ya kan. Jadi skala mikro pun itu tidak semua di lingkungan RT kelurahan itu bisa dilakukan PPKM, tapi berdasarkan data. Data itu minimal 10 rumah yang terjangkit baru dilaksanakan PPKM. Ini kan ada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. nah sekarang Yang awalnya saya juga sempat berontak waktu itu, pemberlakuan yang Kaltim senyap oleh gubernur ya. Sabtu Minggu Kaltim panik betul, Pak. ya, Kaltim panik ya. Alhamdulillah saya komunikasi dengan gugus Covid, tolonglah Pak dibuka lah Sabtu Minggu, kesian orang ya bilang, nggak makan ya kan. Alhamdulillah pas barengan itu ada instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk PPKM skala mikro ya. Alhamdulillah Sabtu Minggu dibuka, kita laksanakan yang skala mikro. Ya harapannya wali kota ke depan itu bisa membina ya, khususnya cikal bakal ekonomi kerakyatan, yaitu usaha mikro tadi itu ya, pedagang kaki lima pondasi ekonomi sebenarnya yang susah diterpa krisis moneter itu kalau pondasi ekonomi itu ya tadi di pedagang kecil-kecil itulah yang mikro-mikro ini ya, Ya itu. harus dibina, kalau perlu dibiayain, kasih modal usaha agar mereka bisa hidup karena dasar pondasi ekonomi tadi. Kasih bantuan kalau perlu, tapi yang terstruktur lah ya. Yang terstruktur yang ada jaminan juga bahwa setelah dilatih, dimodalin, mereka itu betul-betul berusaha. Jangan orang mau daftar usaha yang dimodalin, tetapi yang sudah berusaha, yang sudah jalan usahanya yang dimodalin. Kebetulan sesuai struktur yang diberikan Menteri Dalam Negeri, bahwa pelaksana gugus Covid adalah eksekutif, didampingi TNI Polri. Itu strukturnya jelas di situ. Wali kota, wakil wali kota, kalau level kota Dandim, Kapolres, ya, dan struktur pemerintah daerah, Pol PP, di sudah sebagainya. Di situ tidak ada dituangkan secara spesifik di dalam struktur anggota DPRD sebagai apa, tidak ada. Tetapi melekat kepada fungsi 3 fungsi tadi itu. Karena gugus Covid menggunakan APBD, berarti disitulah kami fungsi pengawasan otomatis itu. Sudah otomatis lakukan itu. Bahkan sempat kami buat pansus dulu kemarin. Sudah jadi pansusnya? Sudah kami rekomendasikan juga untuk gugus Covid untuk ditindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan. Terima kasih.